Minggu hari ini tanggal 13 Maret 2022. Minggu kita hari ini adalah Minggu Reminiscere. Reminiscere itu apa ya? Reminiscere itu artinya ingatlah segala rahmat-Mu, kasih setiamu ya Tuhan. Diambil dari Mazmur 25 ayat 6. Dan tema kita minggu ini adalah percaya kepada Allah, pemberi kehidupan. Nah adik-adik, karena Tuhan Yesus sudah memberikan penghidupan sama kita dari hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, dan hari ini hari Minggu. Nah kita saatnya adalah mengucap syukur sama Tuhan. Kita hari ini beribadah untuk bersuka cita memuji Tuhan. Nah pada saat nanti adik-adik beribadah, menonton acara kebaktian online ini, tidak boleh sambil makan karena ini bukan nonton film, tetapi kebaktian. Kebaktian itu adik-adik harus duduk yang manis di rumah. Adik-adik mengeluarkan suara yang terbaik dan memuji Tuhan. Tidak boleh sambil jalan-jalan, tidak boleh sambil makan, tidak boleh sambil ngobrol. Nah, adik-adik, Kakak Diana juga mau mengingatkan, nanti ada persembahannya dapat diberikan kepada mama di dalam sebuah amplop. Dan nanti mamahnya dapat memberikan atau papa memberikan ke gereja untuk pembangunan gereja kita. Adik-adik sudah siap memuji Tuhan? Sudah Kakak Diana. Kita sekarang bangkit berdiri. Kita mau memuji Tuhan dengan hati yang bersuka cita dan suara yang lantang. Kita mulai. Lagunya hati yang gembira, hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat. Hati yang senang, namun semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Lagu kedua ya, God is good. Allah itu baik, Allah itu baik, Allah itu baik, Ia baik bagiku. God is so good, God is so good, God is so good, He's so good to me. Halo adik-adik, sebelum memulai ibadah kita, mari kita tutup mata, lipat tangan, dan tundukkan kepala. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam kerajaan surga, terima kasih atas berkat-Mu, terima kasih atas pimpinan-Mu. Kami mau memulai ibadah kita, berkatilah kami ya Tuhan. Tuntun juga adik-adik kami dimanapun mereka berada, dan juga guru-guru sekolah minggu ya Tuhan. Pimpinlah kami dari awal hingga akhirnya.
Terima kasih banyak atas berkat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Hai, halo. Kalau kita sudah nyanyi pembukaan dan kemudian berdoa, sekarang waktunya kita mau menyanyi dengan sukacita. Lagunya lagu apa ya? Lagu apapun itu juga, yang penting adik-adik semangat. Jadi kita harus berdiri. Aku hitung ya, sampai 3. Semuanya sudah harus berdiri. Oke? 1, 2, 3. Yeay! Yuk berdiri ya semuanya yuk. Kita mau bernyanyi Kasih Yesus Manis dan Indah. Kita bernyanyi dengan sukacita ya. The love of Jesus sweet and marvelous. 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 Oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Sekali lagi, bahasa Indonesianya ya. Yang semangat adik-adik. Siap? Yuk, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Tinggi dari langit, dalam dari lautan, luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. The love of Jesus sweet and marvelous. 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 Oh, oh, wonderful love. Higher, higher than the sky, deeper than the ocean, wider than the universe. Oh, oh, wonderful love. Sekali lagi, bahasa Indonesianya ya. Yang semangat adik-adik. Siap? Yuk, kasih Yesus. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Kasih Yesus manis dan indah. Oh, oh, sungguh indah. Tinggi dari langit, dalam dari lautan, luas dari samudra. Oh, oh, sungguh indah. Selamat hari Minggu adik-adik. Pada pagi hari ini Bang Ronald mau bacakan Warta Sekolah Minggu pada tanggal 13 Maret 2022. Yang pertama, ibadah sekolah minggu melalui YouTube atau Zoom dimulai jam 9 pagi. Setiap minggunya, adik-adik sekolah minggu dihimbau harus tepat waktu mengikuti ibadah tersebut. Yang kedua, selamat ulang tahun untuk adik-adik sekolah minggu yang berulang tahun pada minggu ini. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Tuhan Yesus memberi
memberikan adik-adik kesehatan, kepintaran, serta memberkati adik-adik. Kesaksian puji-pujian. Bila ada adik-adik sekolah minggu yang mau memberikan kesaksian puji-pujian di YouTube Ibadah Sekolah Minggu, bisa melalui kakak-kakak guru sekolah minggu. Yang keempat, untuk adik-adik yang sedang sakit, Tuhan Yesus memulihkan. Bila ada yang berduka, Tuhan Yesus berikan penghiburan. Bila di antara adik-adik yang sakit, tolong informasikan ke kakak-kakak kelas masing-masing supaya kakak-kakak tahu kondisi adik-adik dan turut mendoakan kesembuhan adik-adik. Oh iya adik-adik, ingat selalu 5M. Yang terakhir, kado Natal. Kepada adik-adik yang belum mengambil atau belum mengambil ke sekolah minggu, agar adik-adik segera untuk mengambilnya. Demikian warta sekolah minggu. Abang mengingatkan adik-adik untuk terus berdoa, membaca firman Tuhan, melakukan yang Tuhan suka. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. Terima kasih. Adik-adik, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan firman Tuhan adik-adik. Yuk adik-adik yang ada di rumah, tentunya sudah siapkan Alkitab. Jangan lupa yang paling penting hati dan pikiran adik-adik untuk kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh kakak guru sekolah minggu. Yuk adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada minggu hari ini, kita mau bernyanyi satu buah lagu, baca kitab suci. Halo adik-adik semua, selamat hari Minggu. Apa kabarnya? Sehat semua kan? Puji Tuhan, sehat semua. Hari Minggu ini Abang akan bawakan firman Tuhan buat kita semua. Firman Tuhan minggu ini diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Ya, jadi sebelum baca firman Tuhan ini kita akan berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya, tutup kepala. Kita akan berdoa, jangan miring kanan kiri. Jangan ngintip-ngintip. Kalau berdoa sama Tuhan itu harus sikap yang baik. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang punya kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk berkat-Mu sehingga kami boleh berjumpa di hari Minggu ini. Kami boleh mendengarkan firman-Mu pada hari Minggu ini. Biarlah firman-Mu ini bakal menjadi rema untuk kami, dan firman-Mu ini boleh menjadi pertumbuhan iman kami Bapa, dan firman-Mu ini boleh kami simpan di dalam hati kami, dan kami boleh mengikuti firman-Mu dengan baik. Jauhkan kami dari gangguan-gangguan supaya kami lebih fokus mendengarkan firman-Mu ini Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke adik-adik, Abang akan bacakan ayatnya ya. Kalian di rumah mengikuti ya. Alkitabnya dibuka.
Jadi firman Tuhan minggu ini dari 2 Raja-Raja 4 ayat 42 sampai 44. Perikopnya memberi makan 100 orang. Datanglah seorang dari Baal Salisa dengan membawa bagi abdi Allah roti hulu hasil, yaitu 20 roti jelai serta gandum baru dalam sebuah kantong. Lalu berkatalah Elisa, berilah itu kepada orang-orang ini supaya mereka makan. Tetapi pelayannya itu berkata, bagaimanakah aku dapat menghidangkan ini di depan 100 orang? Jawabnya, berikanlah kepada orang-orang itu supaya mereka makan. Sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Lalu dihidangkannya lah di depan mereka, maka makanlah mereka dan ada sisanya sesuai dengan firman Tuhan. Demikian bacaan firman Tuhan. Jadi firman Tuhan pada hari Minggu ini mau bercerita tentang seorang Nabi Elisa. Nabi Elisa itu adalah seorang murid yang taat dari Nabi Elia. Jadi Nabi Elisa itu diurapi sehingga dia mempunyai kekuatan, sehingga dia bisa melakukan mukjizat-mukjizat. Salah satu contohnya di kota Gilgal ini. Ketika di kota Gilgal ini terjadi kelaparan yang hebat, Nabi Elisa melakukan sebuah mukjizat dengan memberi makan 100 orang. Siapa di sini adik-adik yang tahan sama lapar? Ayo, ada nggak yang tahan sama lapar? Nggak ada kan? Lapar sebentar aja sudah pasti cari makanan, perutnya langsung sakit. Nah, di kota Gilgal ini Nabi Elisa melakukan sebuah mukjizat. Nah, di firman tadi dikatakan Nabi Elisa mendapatkan 20 roti jelai. Ya, 20 roti jelai, dan 20 roti jelai tersebut diberikan kepada 100 orang. Dan 100 orang itu makan dan ada sisanya. Wow, hebat nggak? Pasti hebat lah. Ya kan, dari 20 roti jelai bisa memberi makan 100 orang. Ya kan? Itu suatu hal yang mustahil. Tapi apabila sudah meminta sama Tuhan, sudah diberikan berkat sama Tuhan, semuanya bakal bisa terjadi. Apa yang tidak mungkin pasti terjadi. Satu lagi, Nabi Elisa mau mengatakan dalam firman ini bahwa kita tidak boleh khawatir. Jadi orang-orang Israel tersebut pada saat itu mereka khawatir karena terjadi kelaparan yang sangat besar. Mereka bisa makan apa, dan mereka sangat takut mereka tidak bisa makan. Tapi Tuhan bilang lain kepada mereka, bahwa mereka akan makan, dan dari makanan tersebut ada sisanya. Jadi kalau kita sudah berdoa pasrah sama Tuhan, taat sama Tuhan, maka kekhawatiran kita akan hilang, karena Tuhan bisa melakukan segalanya. Jadi seperti adik-adik juga kalau mau ujian, jangan khawatir. Adik-adik harus tetap belajar, berdoa buat sama Tuhan, minta ditemani sama Tuhan, maka ujiannya pasti akan berhasil ya. Jadi jangan khawatir lagi, karena Tuhan selalu ada untuk kita, dan yang pasti kita juga harus taat sama Tuhan. Lalu virus corona pada saat ini, kita juga nggak boleh khawatir sama virus corona, karena Tuhan selalu menemani kita, selalu menjaga kita, asalkan kita tetap prokes. Apa itu prokes? Ya, memakai masker, mencuci tangan, menjauhi kerumunan. Semuanya pasti akan bisa kita lalui, dan virus corona ini pasti akan hilang kalau kita terus berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan akan menjawab doa-doa kita. Yang penting kita pasrah dan taat kepada Tuhan. Kalau kita sudah pasrah dan taat kepada Tuhan, kita tidak boleh khawatir lagi, karena Tuhan sudah bersama-sama dengan kita. Kita dijaga Tuhan, jadi nggak perlu khawatir lagi ya, nggak perlu takut lagi. Apapun bisa dilakukan oleh Tuhan. Jadi firman Tuhan minggu ini, Nabi Elisa mau memberitahu kepada kita semua, kita tidak boleh khawatir, kita harus taat sama Tuhan, kita harus selalu mengandalkan Tuhan. Maka apa yang tidak mungkin akan menjadi mungkin
di dalam kehidupan kita, ya. Sampai di sini firman Tuhan minggu ini. Sampai ketemu lagi di hari Minggu depannya, dan kita akan menutup bacaan firman Tuhan ini. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih kami sudah boleh mendengarkan sedikit daripada firman-Mu. Biarlah Bapa, firman-Mu itu boleh kami ingat dan kami boleh melaksanakan firman-Mu, dan seperti apa yang Nabi Elisa lakukan Bapak pada orang-orang di Gilgal, memberi makan 100 orang dengan 20 roti jelai, dan itu membuat orang-orang di Gilgal menjadi tidak khawatir lagi, dan kami pun akan membawa kekhawatiran kami, dan kami akan selalu mengandalkan Tuhan dan selalu taat kepada Tuhan Bapak. Biarlah firman-Mu itu Bapak selalu melekat di dalam hati kami Bapak. Terima kasih Bapak untuk kesempatan yang Kau berikan pada minggu hari ini Bapak. Di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Halo. Adik-adik, Kak Novi mau membacakan ayat istimewa kita pada minggu ini yang diambil dari 2 Raja-Raja 4 ayat 43b. Yang berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan ada sisanya. Kakak ulang sekali lagi ya, dari 2 Raja-Raja 4 ayat 43b yang berbunyi, sebab beginilah firman Tuhan, orang akan makan bahkan akan ada sisanya. Adik-adik yang terkasih, jangan lupa untuk dihafalkan ayat istimewanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik sekolah minggu, ketemu lagi dengan Kak Elin. Kak Elin akan ajak adik-adik untuk beraktivitas. Nah, aktivitas minggu ini berkaitan dengan hal memberi. Nah, Kak Elin mau ajak adik-adik nih, bagaimana rasanya memberi dengan penuh sukacita. Nah, kalau di sini Kak Elin punya wafer kebetulan. Nah, adik-adik bisa pakai juga bahan-bahan yang ada di rumah, makanan atau minuman atau apapun. Adik-adik bisa pergunakan. Lalu adik-adik foto ketika adik-adik memberi dengan wajah sukacita kepada orang-orang yang adik sayangi. Misalnya memberikan kepada papa, mama, kakak, atau adik. Nah, adik-adik foto dengan barang yang ingin adik berikan dengan wajah penuh sukacita. Jangan cemberut ya. Nah, di sini Kak Elin punya wafer nih kebetulan. Kak Elin mau kasih buat orang-orang yang Kak Elin sayangi. Tapi dengan wajah dan gembira tentunya ya. Nah, adik-adik tolong difoto, berikan gambar yang penuh kegembiraan ketika memberi, berikan gambar yang terbaik dan terbagus buat Tuhan ya. Bahwa ketika kita memberi penuh dengan sukacita, Tuhan Yesus pasti bangga dengan anak-anak sekolah minggu HKBP Kebenaran Lama. Nah, itu saja aktivitas di minggu ini. Kiranya adik-adik semua semangat memberi dan semangat bersukacita terus di dalam Tuhan. Sampai jumpa minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita waktunya mengumpulkan persembahan ya. Nah, jadi kalau persembahan itu biasanya gimana? Kita berlipat-lipat ya? Tidak boleh ya. Jadi duitnya ditaruh dalam amplop, kasih mama-papa. Nanti mama-papa yang kasih dua banjar akan kasih ke bendahara gereja. Oke ya, lagunya diambil dari Kidung Semar nomor 450 ya.
selesai ibadah di hari Minggu ini, kita sudah memuji Tuhan, sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Ingat ya, firman Tuhan tadi yang telah disampaikan, diingat, jangan hanya didengarkan pada saat ini aja, tapi diingat terus-menerus ya. Kita tutup ibadah kita. Kita mau berdoa, tutup mata, lipat tangan, kita bersatu di dalam doa. Bapa yang punya kerajaan surga, kami mengucap syukur dan terima kasih untuk hari Minggu ini. Kami boleh memuji dan memuliakan nama-Mu melalui lagu-lagu puji-pujian yang telah kami sampaikan tadi. Kami juga sudah mendengarkan firman-Mu Bapa. Biarlah firman-Mu yang sudah kami dengarkan itu boleh menjadi rema bagi kami Bapa. Dan berkati kami, apapun yang akan kami lakukan ke depannya. Selama seminggu ke depan penuh Bapak, Kau yang selalu berkati kami, urapi kami, Kau yang selalu menemani kami. Biar apa yang kami lakukan, yang kami perbuat itu boleh menjadi berkat, boleh menjadi saluran berkat buat orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Bapak untuk minggu yang indah pada hari ini Bapak. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Mari kita berdoa sesuai dengan doa yang sudah diajarkan Tuhan Yesus kepada kita semua. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.